Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal muttaqina akraman nasi 'indallah wa a'adda lahumul fawza wal jannata fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la mu'izzu man ata'ahu wa mudhillu man 'asah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Shadaqallahul azim. Para jamaah Masjid Al-Hasra yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat rahmat yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Al-Imam Ali karramallahu wajhah pernah menyatakan ada 4 karakteristik dari manusia yang bertakwa. Yang pertama, al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah zat yang maha agung. Yang kedua, al-qana'atu bil qalil, merasa cukup qana'ah dengan sedikit rezeki yang Allah anugerahkan. Yang ketiga, al-amalu bit tanzil, mengamalkan titah-titah Allah yang Allah cantumkan dalam kitab suci Al-Quran yang diturunkan. Yang keempat, al-isti'dadu liyaumir rahil, mempersiapkan diri dengan bekal yang cukup untuk perjalanan jauh menuju negeri akhirat. Para jamaah yang dirahmati Allah, satu di antara sifat yang beliau sebutkan adalah al-qana'atu bil qalil, merasa cukup qana'ah dengan rezeki yang Allah berikan meskipun sedikit. Al-qana'ah, merasa cukup, merupakan sebuah sifat mulia yang dianugerahkan oleh zat yang maha mulia Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang mulia, mereka yang bertakwa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Qad aflaha man aslama, sungguh beruntung, berbahagia orang yang memeluk agama Islam. Wa ruziqa kafafan, dan dia dianugerahkan rezeki yang cukup untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Wa qanna'ahu Allahu bima atahu, dan Allah jadikan dirinya qana'ah, senantiasa merasa cukup dengan anugerah yang Allah berikan kepadanya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, qana'ah merupakan sifat yang luar biasa mulianya. Qana'ah menjadi salah satu kunci buat setiap umat manusia dalam menghadapi kehidupan di dunia yang fana ini. Berapapun rezeki yang Allah berikan, dia cukupi, dia merasa cukup dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan buat kita dari pernyataan Imam Ali adalah, kenapa Imam Ali menyatakan dengan kalimat al-qalil, merasa cukup dengan anugerah rezeki meskipun sedikit yang Allah berikan kepada kita? Apakah memang rezeki yang Allah berikan kepada kita sedikit? Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, cobalah kita mencermati sampai saat ini, sampai detik ini, apakah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, rezeki-rezeki, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan, limpahkan kepada kita sedikit? Cobalah kita cermati jasad tubuh kita yang merupakan pemberian cuma-cuma dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita bisa melihat di kepala ada rambut, ada alis, ada kedua mata, kedua telinga, ada hidung, ada kedua pipi, mulut lengkap dengan segala isinya. Terus turun ke bawah, ada leher, ada dada, ada perut dengan segala isinya dan sebagainya dan sebagainya.
Semua itu merupakan nikmat luar biasa yang Allah berikan kepada kita, dan pasti kita mustahil untuk bisa membayarnya kalau diuangkan dalam bentuk rupiah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sekian tahun yang lalu ada orang yang berusaha mencoba untuk menghitung nilai nafas kalau diuangkan. Dalam satu hari kita membutuhkan nitrogen dan oksigen dalam bernafas. Kita butuh oksigen sebanyak 2.880 liter, dan kita butuh nitrogen sebanyak 11.376 liter. Kalau kemudian diuangkan berapa harga oksigen, berapa harga nitrogen sekian tahun yang lalu, ada orang yang mencoba menghitung, maka nilainya satu hari untuk membayar nafas saja kita membutuhkan uang, kita membutuhkan dana sejumlah 180.191.200 rupiah. Dalam sebulan kita butuh uang sebesar 5,5 miliar lebih. Dalam setahun 12 bulan kita membutuhkan dana lebih dari 65 miliar rupiah. Subhanallah, Masya Allah. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu untuk membayar harga nafas saja, belum nikmat-nikmat yang lain di luar jasa tubuh kita. Kita punya ayah, kita punya ibu, kita punya anak-anak, kita punya suami atau istri, kita punya keluarga, kerabat, tetangga, sahabat. Kita punya pekerjaan yang menghasilkan rupiah, menghasilkan harta materi. Semua itu merupakan nikmat-nikmat luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yang kalau kita coba untuk menghitungnya, la tuhsuha. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 18 menegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sementara itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menegaskan dalam sabdanya yang dikutip oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, menggambarkan tentang keluasan kekayaan kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Beliau menegaskan, wallahi mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarja. Demi Allah, tidaklah dunia itu ketimbang akhirat kecuali seperti salah seorang di antara kalian yang memasukkan salah satu jarinya ke dalam lautan, maka perhatikanlah tetesan-tetesan air yang menempel pada jarinya tersebut. Tetesan-tetesan air yang menempel pada jarinya tersebut menggambarkan tentang nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan di dunia. Sementara air lautan yang melimpah ruah itu menggambarkan kekayaan Allah yang ada, yang Allah persiapkan untuk hamba yang beriman di negeri akhirat. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi kalau begitu, ketika Imam Ali mengatakan al-qana'atu bil qalil, merasa cukup qana'ah dengan rezeki sedikit yang Allah berikan, maka yang dimaksud sedikit ini adalah ketika dinisbahkan, dibandingkan dengan kekayaan Allah yang maha luar biasa. Betapapun banyaknya anugerah rezeki, nikmat yang Allah berikan kepada umat manusia di dunia, dibandingkan dengan kekayaan Allah yang maha luar biasa, itu masih tidak seberapa, masih teramat sedikit, masih teramat kecil. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah yang maha kaya, kalianlah yang miskin, fakir, membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 284 pun Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi dan yang ada di antara keduanya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan di alam dunia yang fana ini, kita seringkali menyaksikan sebagian besar saudara-saudara kita merasakan kekhawatiran, merasakan kegalauan, kegundahan menghadapi upaya untuk mendapatkan rezeki, mendapatkan harta, mendapatkan uang. Sementara orang-orang yang bertakwa ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dalam surat An-Nahl pada ayat yang ke-18. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya kekasih-kekasih Allah tidak pernah merasakan rasa takut dan tidak pula mereka bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa tidak pernah merasakan rasa takut dan kekhawatiran yang berlebihan. Karena orang yang bertakwa menghadapi hidup di alam dunia yang fana ini secara proporsional dan profesional. Orang yang bertakwa yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan hamba-hambanya, ketika Allah menciptakan makhluk-makhluknya, Allah sudah siapkan anugerah rezeki buat mereka. Dalam surah Al-Furqan pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu, dan Allah juga yang telah menentukan takarannya, ukurannya, kadarnya masing-masing. Ketika Allah menciptakan kita manusia, Allah sudah tentukan kadar segala hal dalam diri kita. Allah sudah tentukan kadar kegantengan kita, kecantikan kita, kadar rezeki kita, kadar sakit kita, kadar sehat kita. Maka oleh karena itu orang yang bertakwa tidak pernah merasakan kekhawatiran, karena dia yakin, mereka yang bertakwa yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mempersiapkan rezeki-rezeki buat mereka yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan kadar setiap kebutuhan umat manusia. Tidak ada manusia yang memiliki kebutuhan yang sama dengan manusia yang lain. Maka rezekinya pun, anugerah hartanya pun yang Allah berikan tentu disesuaikan dengan kebutuhannya. Pada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang bertakwa tidak pernah merasakan kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan. Karena manusia yang bertakwa menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang menciptakan umat manusia, zat yang menciptakan makhluknya, dia pula yang menganugerahkan rezeki kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata di atas bumi kecuali dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Adliyah pada ayat yang ke-58, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan jaminan kepada kita. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang menganugerahkan rezeki pada kalian, pada kita semua. Dzul quwwatil matin, Allah yang memiliki kekuatan lagi maha kokoh. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang bertakwa tidak akan pernah merasakan kekhawatiran, karena orang yang bertakwa merasakan keyakinan, punya keyakinan yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jaminan kepada mereka yang takut pada Allah. Dalam surat At-Talaq ayat yang kedua dan ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap persoalan yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan juga Allah akan anugerahkan rezeki dari sumber yang tiada terduga. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, orang-orang yang bertakwa tidak akan pernah merasakan kekhawatiran dalam mencari harta, mencari rezeki. Karena orang yang bertakwa merasakan, memiliki keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Orang yang bertakwa, salah satu sifatnya sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran 133 sampai 136, disebutkan satu di antara ciri orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka senantiasa menginfakkan, menafkahkan rezekinya, baik dalam kondisi lapang ataupun dalam kondisi sejuk. Setiap orang yang senantiasa menolong saudaranya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat sabdanya
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim memberikan pernyataan, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi orang-orang yang bertakwa dalam menghadapi kehidupan dunia yang semu, yang penuh dengan pesona kehidupan, tidak pernah merasakan kekhawatiran dalam mencari rezeki, dalam mencari harta, dalam mencari materi. Karena boleh jadi materi itulah kemudian yang mencari orang-orang yang bertakwa. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kehidupan buat mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan siam Ramadan, dengan qiyam Ramadan yang kita laksanakan pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menghantarkan kita menjadi pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tenang dalam menjalankan kehidupan di alam dunia yang fana ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi